Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi ke channel Jauza Abila. Kali ini aku mau bercerita lagi nih guys tentang salah satu tokoh ilmuwan muslim, di mana beliau ini terkenal dengan ilmu filsafatnya yang luar biasa. Jadi langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi Abu Nasir Muhammad bin Al-Farokh Al-Farabi, biasa disingkat dengan nama Al-Farabi, adalah seorang ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farok, Kazakhstan. Beliau dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber, beliau juga dikenal dengan Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Salah Al-Farabi. Dan beliau di dunia barat dikenal dengan nama Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Al-Farabi dikenal karena kemampuannya di berbagai bidang guys. Antara lain, beliau ini mempelajari matematika, filsafat, pengobatan, ilmu alam, teologi, dan musik. Nah, di bidang filsafat guys, Al-Farabi ini merupakan filsuf Islam pertama yang berhasil menyelaraskan atau mempertalikan filsafat dari Yunani klasik dengan filsafat Islam. Jadi beliau ini berhasil mencampurkan dua filsafat, di mana yang pertama adalah filsafat politik Yunani klasik dengan filsafat politik Islam, tetapi semuanya itu hasil pencampurannya sesuai dengan syariat Islam. Dan hasilnya tersebut pun dapat dimengerti dalam konteks. Nah, untuk sekedar info saja, pengertian filsafat itu adalah merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam lalu dijabarkan secara teoritis dan menjabar. Filsafat yang dikemukakan oleh Al-Farabi merupakan campuran dari filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Neoplatonisme, di mana beliau ini dengan hasil pemikirannya tentang filsafat, beliau dikenal sebagai guru kedua mengenai ilmu filsafat setelah Aristoteles sebagai guru pertama. Nah guys, sekedar info lagi, Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Sedangkan Neoplatonisme ini dibangun oleh Plotinus yang merupakan filsuf besar fase terakhir Yunani. Neoplatonisme ini merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme yang berada di Romawi guys, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Al-ilmu bi al-mawjudat bi mahya al-mawjudat merupakan definisi filsafat yang dikemukakan oleh Al-Farabi. Nah, dalam definisi ini Al-Farabi itu menyelidiki tentang hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Maksudnya apa guys? Maksudnya itu adalah tentang konsep ketuhanan. Jadi menurut Al-Farabi, Tuhan adalah sebab utama dari semua wujud yang ada di muka bumi ini. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles guys. Jadi Aristoteles itu mengemukakan pendapat tentang ketuhanan, di mana tentang adanya wujud Tuhan yang maha hidup, azali, dan abadi, lalu tiada yang paling awal darinya dan tiada yang paling akhir darinya. Tidak membutuhkan irada yang muaranya adalah sebuah pilihan. Nah, karena itulah sejatinya Tuhan adalah lambang kesempurnaan. Nah, Al-Farabi sependapat dengan Aristoteles bahwa alam ini baru, di mana terbentuk dari sesuatu yang sebelumnya tiada. Nah guys, selain Al-Farabi ini mengemukakan pendapat tentang filsafat, maksudnya tentang filsafat yang mengenai konsep ketuhanan, Al-Farabi juga mengemukakan tentang asal-usul warga negara dan adanya suatu negara, di mana menurutnya manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu terbentuknya syarat suatu negara. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, karena itulah kan kita seperti kita ketahui bahwa manusia itulah makhluk sosial, di mana makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk hidup di dunia ini gitu. Jadi kita juga harus bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Nah, khususnya menurut Al-Farabi, manusia itu harus menjalin hubungan tentang leadership atau kepemimpinan, di mana dalam sosialisasi tentang kepemimpinan atau leadership ini, Al-Farabi berpendapat bahwa pemimpin adalah seorang yang disebut sebagai filsuf yang berkarakter, yaitu orang-orang yang punya kemampuan di fisik dan jiwanya itu secara rasional
rasionalitasnya tinggi guys, serta memiliki spiritualitas yang bagus atau baik juga gitu guys. Dalam bukunya Al-Farabi yang berjudul Aro al-Madinah al-Fadilah, banyak memuat pikiran-pikiran aliran Platonisme. Nah, di mana beliau ini membagi negara menjadi dua kelompok. Ada yang disebut sebagai negara utama atau dalam bahasa Arab Al-Madinah al-Fadilah, ada yang disebut sebagai lawan negara utama. Dalam bahasa Arabnya Mudadadah Al-Madinah al-Fadilah. Nah, sekarang aku mau ngomongin dulu yang tentang negara utama. Apa sih negara utama itu yang dikemukakan oleh Al-Farabi guys? Nah, jadi negara utama seperti yang dinyatakan Plato bahwa suatu negara erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama. Negara utama mempunyai warga dengan fungsi dan kemampuan yang tidak satu sama lain dan bekerja sesuai dengan keahlian dan kecakapan masing-masing yang dijiwai dengan rasa tanggung jawab dan rasa setia. Sehingga menurutnya kepala negara utama haruslah orang yang filsuf, yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio, seperti yang tadi aku ceritain tentang bagaimana manusia harus bersosialisasi gitu kan, dan mempelajari tentang leadership atau kepemimpinan. Karena dengan mempelajari leadership atau kepemimpinan, manusia itu bisa menjadi pemimpin yang memiliki rasionalitas dan spiritualitas yang tinggi gitu guys. Untuk lawan negara utama, Al-Farabi ini mengemukakan pendapatnya dengan mengklasifikasi atau mengelompokkan lawan negara utama ini. Nah, lawan negara utama ini menurut Al-Farabi ada 4 guys. Yang pertama negara bodoh, negara fasik, negara sesat, dan negara yang berubah. Nah, ini aku bakal jelasin satu persatu. Nah, yang pertama kita mulai dari negara bodoh. Apa sih negara bodoh itu? Jadi negara bodoh itu yaitu negara yang tidak mengenal kebahagiaan, dan kebahagiaannya tidak pernah terlintas dalam hatinya. Jikalau diingatkan, mereka tidak akan mempercayai kebahagiaan menurut mereka hanya sekedar badan sehat, harta yang cukup. Sehingga jika tidak memiliki keduanya, kesengsaraan. Jadi menurut orang-orang yang berada di negara bodoh ini, pengklasifikasian ini atau pengelompokan ini, mereka hanya berpikir ketika mereka mendapatkan badan yang sehat gitu ya, raga yang sehat dan harta yang cukup, itu sudah cukup buat mereka, dan mereka ya merasa bahagia dengan seperti itu, tidak memikirkan hal lain. Pokoknya lebih meninggikan egoisme di situ. Nah, yang kedua ada negara fasik. Negara fasik itu adalah negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, Tuhan dan akal faalnya layaknya negara utama, namun tingkah lakunya sama seperti tingkah laku negara bodoh. Jadi kalau yang ini mereka percaya Tuhan betul-betul dengan akalnya gitu ya, melakukan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhannya juga dilakukan gitu. Tapi sayangnya tingkah lakunya sama yang negara bodoh. Jadi maksudnya negara fasik ini orang-orangnya juga seperti yang negara bodoh. Jadi dia bagaimana hanya dengan badan sehat dan harta yang cukup, jadi egoisme juga gitu. Nah, yang ketiga adalah negara sesat guys. Negara sesat itu negara yang penduduknya memiliki pemikiran salah mengenai Tuhan dan akal faal, sehingga kepala negara menganggap dirinya menerima wahyu dan kemudian menipu warganya dengan ucapan dan tingkah lakunya. Kalau yang ini udah salah di dasar guys. Jadi memang udah salah dari segi konsep ketuhanan, dimana mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, dan kepala negaranya itu menganggap dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan, padahal sebenarnya mereka ya karena mereka itu kan salah persepsi mengenai konsep ketuhanan. Jadi bahkan kepala negaranya aja menganggap seperti seperti nabi gitu ya, yang diberikan wahyu gitu. Jadi nah, sayangnya ketika dia sudah merasa kalau dia nabi ya, dia nabi, dia mendapatkan wahyu dari Tuhannya gitu, dia malah melakukan hal-hal yang buruk gitu, malah menipu warganya dengan tingkah lakunya yang luar biasa gitulah. Pokoknya benar-benar salah dari dasar, sehingga kesananya ya makin rusak gitu guys. Dan yang terakhir, negara yang berubah. Negara yang berubah ini awalnya mereka penduduk negara utama, namun mereka terbawa perubahan karena perkembangan zaman dan membawa mereka kepada kerusakan pikirannya. Jadi kalau yang negara yang berubah ini sebenarnya mereka awalnya adalah negara utama,
ya, dimana konsep ketuhanan sangat dijunjung tinggi, terus rasionalitas juga dijunjung tinggi. Pokoknya ya seperti yang aku jabarkan di pengertian negara utama tadi guys. Tapi seiring dengan perkembangan zaman mengalami perubahan guys, dari segi sikap, lalu dari konsep ketuhanannya pula, jadi merusak pikirannya gitu gara-gara perkembangan zaman. Ya kalau misalnya di era-era sekarang seperti globalisasi gitu guys gitu. Jadi dengan adanya globalisasi, dengan adanya globalisasi, mereka malah berdampak buruk kepada mereka, malah merusak pikiran mereka gitu. Bukannya makin baik, malah jadi rusak gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Aku sangat berharap apa yang aku ceritakan kali ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Nah, pokoknya nantikan lagi video-video aku selanjutnya. Pokoknya tetap stay tune. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.